Bab 53. Ravindra pun sama sekali tidak memperdulikan Isabel dan memulai memakan makanannya. Orang ini malam-malam sengaja datang ke rumah sakit untuk memamerkan apa yang dia makan kepada kamu. Sama sekali tidak pernah menjumpai orang seperti ini. Isabel baru saja menjulurkan sumpitnya dan hendak mengambil daging bakso itu. Dia masih belum sempat menjepit daging bakso itu dan sumpitnya sudah dihalangi oleh Ravindra. Hati kamu sudah begitu panas, tidak boleh makan daging, Ravindra berkata dengan nada suara yang lumayan dingin. Ternyata ia berani berteriak kepadanya. Bayi yang di perutnya sudah gemuk berapa banyak. Isabel berusaha untuk melepaskan sumpitnya, tetapi bagaimanapun ia mencoba. Ia tidak bisa melepaskan sumpitnya dari Ravindra. Lalu ia pun melepaskan sumpitnya, lalu ia langsung berdiri. Aku sudah kenyang, kamu makan pelan-pelan. Aku mau pergi keluar jalan-jalan sebentar. Dokter bilang, aku harus banyak-banyak bergerak dan berjemur matahari biar nanti lebih mudah melahirkan. Sekarang sudah tidak ada matahari. Ravindra menjawabnya dengan dingin. Berjemur bulan juga boleh. Isabel melihat sikap Ravindra yang begitu, ia sedikit tidak bisa menahannya. Jelas-jelas maksud awalnya adalah untuk lebih memperhatikannya, tapi hasilnya ia bukannya dapat pujian, tetapi malah mendapat marahan darinya. Perasaan sepertinya ini benar-benar sangat kacau. Ravindra tiba-tiba meletakkan sumpitnya, lalu ia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Isabel. Pengen banget keluar jalan-jalan. Iya, Isabel menjawab dengan ketus. Mau pergi kemana juga boleh. Pokoknya hari ini tidak ingin bertemu dengan Ravindra. Baiklah, Ravindra juga beranjak berdiri, lalu ia meminum teh yang dipasangkan oleh A. Kamu temenin aku. Isabel pun langsung terbengong. Hari ini apakah Ravindra sedang demam? Kenapa ia harus ditemaninya? Kalau ini adalah perintah dari dokter, kamu harus melakukannya. Ravindra pun berkata lalu menarik tangan Isabel dan berjalan keluar dari ruangan itu. Tunggu. Isabel pun berusaha untuk melepaskan tangannya. Hari ini ia benar-benar merasa Ravindra sangat aneh. Tadi pagi dia masih baik-baik saja, tetapi kenapa waktu siang tadi ia seperti berubah menjadi orang lain? Apa? Ravindra sedikit mengerutkan dahinya, lalu matanya pun melihat ke arah Isabel. Bukannya kamu tadi bilang mau pergi jalan-jalan? Aku hanya ingin berjalan dengan tenang sendirian. Isabel benar-benar tidak ada keberanian untuk mengatakan kalimat ini. Tuhan tahu apakah kali ini otak Ravindra akan berubah lagi. Tidak apa-apa, hari ini kamu sudah sangat capek seharian. Bagusan kamu selesaikan makan malammu. Aku bisa jalan-jalan sendiri. Isabel menjawabnya sambil menundukkan kepalanya. Tinggal di dalam rumah orang, mau tidak mau ia harus menundukkan kepalanya demi bisa lebih cepat pulang ke rumah untuk melihat ibunya. Diperlakukan seperti ini pun ia rela menahannya. Benarkah? Bibir Ravindra pun sedikit tersenyum. Lalu ia melihat ke arah mata Isabel. Beberapa wanita yang melewati mereka pun tidak bisa melepaskan pandangannya dari Ravindra, seolah sudah tertuju kepada Ravindra.
Tetapi tatapan mata Ravindra hanya tertuju pada Isabel. Wanita yang melewati mereka pun langsung melihat ke arah Isabel. Apa laki-laki yang setampan ini mau menemaninya jalan-jalan dan dia masih menolaknya? Dia sudah tidak ada otak ya? Isabel pun langsung bisa merasakan tekanan yang diberikan dari pandangan mata wanita yang ada di sana. Wanita-wanita ini ada penyakit ya? Dia sendiri tidak kenal dengan mereka. Ngapain mereka melihat dia dengan tatapan seperti itu? Cepat sekali. Isabel pun tidak bisa menahannya lagi. Dia hanya tidak langsung menarik tangan Ravindra dan berkata, "Ayo jalan." Tatapan mata Ravindra pun menjadi lebih santai. Dia melihat Isabel yang ada di depannya dan tersenyum lembut. Senyumannya ini pun membuat semua wanita yang ada di sana terpesona. Ganteng sekali, jantan sekali, tampan. Beberapa wanita itu tidak bisa menahan dirinya dan terus melihat Ravindra yang berjalan pergi. Isabel berjalan di depan dan Ravindra pun mengikutinya di belakang. Nando pun mengikuti di belakang mereka. Setelah mereka berjalan sampai keluar rumah sakit, Isabel baru menghentikan langkah kakinya. Ravindra pun berjalan ke samping Isabel, lalu ia berkata, "Kenapa tidak jalan lagi?" Isabel pun mengangkat kepalanya, lalu melihat langsung ke dalam mata Ravindra. "Kamu sebenarnya mau aku bagaimana?" "Bagaimana apa?" Ravindra masih saja dengan ekspresinya yang sebelumnya. Kamu sebenarnya mau aku bagaimana?" Isabel merasa dirinya benar-benar sudah mau dibuat mati olehnya. Ravindra tidak menjawab pertanyaan dari Isabel, tetapi ia malah menjelaskan apa yang ia kerjakan tadi siang. "Setelah kamu pergi, Presiden mengajak aku untuk bertemu lagi dan secara resmi mendatangani kontrak kerjasama dengan Kitadhara Finance Group. Kontrak kerja sama ini 10 tahun. Karena kerjasama ini, selain setiap tahun Kitadhara Finance Group bisa mendapatkan penghasilan 1 juta lebih $, cabang perusahaan di Korea juga ikut berkembang dan mendapat pengakuan dari Presiden Korea dan memberikan anak perusahaan kita di Korea mendapat sebuah penghargaan yang sangat berharga." Ravindra pun dengan perlahan mengatakan semua ini. Isabel pun terbengong, ini adalah hal baik. Tidak benar, tidak ada hubungan apa-apa dengan tadi siang. Dia bukannya sudah bilang dengan sangat jelas, itu adalah masalah dia. Apa urusannya dengan dia? Dia ada hak apa untuk mengurus urusannya? Ibu Presiden berkata, "Ia sangat berterima kasih untuk penjelasan yang kamu berikan hari ini." Lalu Ravindra melanjutkan, "Kali ini sepertinya tidak sempat pergi ke tempat indah yang kamu kenalkan lagi. Lain kali ketika datang ke sini, kamu harus menjadi tour guide kita." Isabel terbengong lalu berkata, "Lain kali, tidak ada lain kali lagi deh. Setelah anak ini lahir, kontrak pernikahan kita sudah selesai." Ravindra sengaja tidak mendengar kalimat terakhir yang ia katakan, lalu berkata, "Nenek sangat senang setelah mendapat berita ini. Jadi, 3 hari dari hari ini, Nenek membiarkan kamu pulang ke rumah untuk melihat-lihat." Isabel masih memasang ekspresinya yang terbengong. Tetapi setelah mendengar kalimat baru diucapkan Ravindra, matanya mulai bergerak. Lalu ia melihat ke arah Ravindra dengan matanya yang berbinar-binar.
Ravindra pas sedang menundukkan kepalanya dan berjalan ke arah Isabel. Ketika ia menundukkan kepalanya, ia pun bisa merasakan tatapan mata Isabel kepadanya. "Benarkah aku benar-benar sudah boleh pulang?" Isabel sangat terkejut, lalu ia menjulurkan tangannya dan menarik tangan Ravindra, lalu melihatnya dengan tatapan matanya yang sangat cemerlang. Tatapan mata Ravindra langsung tertuju pada tangan yang secara otomatis menarik tangannya itu. Aneh sekali, dia sama sekali tidak mengelak sentuhan darinya. Malahan, ia menyukainya. Dia sedikit suka dengan sikap dia yang otomatis seperti ini. "Iya," Ravindra menjawabnya dengan nada yang panjang. Melihat ekspresi Isabel yang begitu bahagia, ia pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menambahkan, "Tetapi setelah disuntik 3 hari di rumah sakit, dulu baru boleh pulang." Senyuman di wajah Isabel pun terlihat jelas. 3 hari. Juga boleh 3 hari ya 3 hari. 3 hari tidak lama, asalkan dia bisa melewati 3 hari. Ia sudah boleh pulang ke rumah melihat-lihat. Benar, dia harus segera menghitung uang yang ada di tangannya ada berapa. Kali ini pulang. Dia harus curi-curi meninggalkan sedikit uang untuk ibunya. Dengan begitu, ketika nenek menindasnya, ia tidak begitu kesulitan. Melihat ekspresi wajah Isabel dari yang cemburu tadi menjadi begitu bahagia. Hati Ravindra pun merasa lega dan menjadi semakin baik. Setelah Isabel merasa gembira beberapa waktu, ia baru menyadari bahwa tangannya masih menggenggam tangan Ravindra. Dia pun langsung melepaskannya dan menarik-narik rambutnya lalu berkata, "Itu terima kasih. Tidak peduli harus bagaimana mengatakannya, tetapi kau masih harus berterima kasih kepadamu. Sudah lumayan larut malam, kamu pulang dulu. Aku juga kembali beristirahat di kamar." "Baik." Ravindra hanya menjawab tetapi badannya tidak bergerak. Isabel baru saja berencana untuk mengingatkannya, membiarkannya untuk kembali ke rumah. Nando yang ada di sampingnya akhirnya pun berbicara. "Direktur, Nyonya Muda, kamarnya sudah diberesin ulang. Sudah bisa kembali beristirahat." "Kamarnya sudah diberesin ulang." Apa maksud dari kalimat ini? Masih mau lanjut jalan-jalan? Ravindra menundukkan kepalanya dan melihat Isabel. Jalan-jalan? Masih mau jalan-jalan apa? Emosi pun sudah reda, tidak jalan-jalan lagi. Isabel pun membalikkan badannya dan berjalan kembali ke kamarnya dengan muka yang berseri-seri. Ravindra mengikutinya di belakang. Ketika memasuki kamarnya, Isabel mengira ia memasuki kamar yang salah. Isabel keluar dari kamar itu, lalu mengangkat kepalanya dan melihat nomor kamarnya. Tidak salah, ini adalah kamar dia. Kenapa tadi ia hanya keluar berjalan-jalan sebentar, tetapi dekorasi kamarnya sudah berubah semua? Kenapa tempat tidurnya yang single bed sekarang sudah diganti menjadi double bed? Apa maksudnya? Isabel menoleh dan melihat ke arah Ravindra. Ravindra hanya menganggukkan kepalanya kepada Nando. Nando pun memberikan isyarat untuk menyuruh semua orang keluar dari kamar itu. Hei, jangan pergi. Jelaskan dulu baru pergi." Ravindra membuka kancing bajunya dan mengambil baju tidurnya dari lemari baju. Lalu bersiap-siap untuk pergi mandi. Bentar,
Isabel pun langsung berjalan ke depan Ravindra, lalu ia membuka mulutnya dan melihat Ravindra lalu berkata, "Kamu jangan kasih tahu aku kalau hari ini kamu mau tidur di sini." "Emangnya apa lagi?" Ravindra membalasnya dengan tenang. "Bukan, ini rumah sakit. Ini kamar orang sakit." Isabel pun berusaha untuk mengingatkan Ravindra lagi. Dia sendiri tinggal di sini karena dia mau disuntik dan harus menjalani pemeriksaan. Ravindra di sini mau ngapain? Rumahnya dari sini tidak jauh. Dia bisa membawa mobilnya pulang dan beristirahat. Presiden dan Ibu Presiden tidak ada di kota es. Ravindra pun menjelaskannya dengan sangat tidak sabaran. Jadi, apa maksud dari yang ia katakan? Isabel masih memasang wajahnya yang bingung. Mau berperan harus berperan sampai tuntas. Setelah mengatakan ini, Ravindra pun langsung meninggalkan Isabel dan pergi mandi. Berperan sampai tuntas, apa maksudnya? Sudah ngerti. Ravindra tinggal di sini untuk dilihat oleh Presiden dan Ibu Presiden. Benar juga. Tadi siang baru menandatangani kontrak, malam sudah membalik muka. Memang sedikit membuat orang kecewa. Tapi hanya bermain peran saja juga tidak usah seheboh ini. Sampai-sampai harus tinggal di kamar pasien. Setelah selang beberapa waktu, Ravindra pun keluar dari kamar mandi. Sambil mengelap rambutnya, dia pun menjawab telepon. "Halo, apa sudah tahu?" Setelah menutup teleponnya, Ravindra langsung membuka buku catatan yang ada di atas mejanya dan berencana untuk lanjut bekerja. Lalu ia membalikkan kepalanya dan melihat Isabel yang sedang berdiri. Ravindra pun langsung memasangkan handuk yang ada di tangannya kepadanya. "Bantu aku lap sampai kering." "Lap sampai kering." Isabel mengambil handuk yang dilemparkan Ravindra kepadanya dan melototinya. Apa maksud dia seperti ini? Dia sengaja pindah ke kamar pasien rumah sakit biar dia bisa menjaganya.